Anda sebagai perusahaan, Anda yang menginisiatifkan service itu di dalam bisnis Anda. Jadi Anda jadikan service menjadi satu strategi ataupun satu budaya yang diberikan kepada tim Anda, internal customer ataupun external customer. Nah, bagaimana cara ini dilakukan di dalam perusahaan? Ada berbagai approach. Approach yang pertama adalah top-down approach. Ya, jadi dari atas ke bawah. Inisiatif dari leadernya yang bilang ke bawahannya, yuk kita akan lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan service menjadi top prioritas yang harus kita lakukan. Bukan hanya bagian dari pekerjaan kita, tapi itu adalah top prioritas. Yang sangat penting, yang sangat utama itu yang kita lakukan. Dan itu top down, artinya semua leaders ya turunkan ke bawah. Meeting setiap hari mungkin, atau bahkan bikin satu meeting khusus atau briefing khusus, 10-minute coaching atau bagaimanapun, supaya memastikan semua timnya, ya semua bawahannya menjalankan service di internal mereka, baik ke customer eksternal ataupun ke sesama internal. Jadi top down, yang langsung memberikan instruksi, yang langsung kasih contoh, yang langsung kasih demokan begitu bagaimana service dijalankan, itu paling penting. Ya, jadi bisa top down. Ya, atau bisa bottom up. Bottom up artinya, misalnya ada leader, ya hari itu dia tidak bisa datang ke, misalnya ada satu acara. Saya kasih contoh ya begini. Ada satu event, ya salah satu event di mana event tersebut ya satu bazar gitu ya, exhibition ya, di mana salah satu perusahaan ini menawarkan mempromosikan produk A. Ya, makanan lah contohnya di dalam satu bazar, exhibition ataupun satu acara pameran ya. Nah, timnya, salesnya sudah datang duluan ke tempat pamerannya. Cuman leadernya kebetulan kurang enak badan. Jadi dia harus stand di rumah, dia tidak bisa datang hari itu, takutnya dia bisa menularkan kepada teman-temannya ataupun timnya. Jadi dia dia cuma bilang begini, bukan instruksi yang seperti top down, tapi dia cuma bilang begini, saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir di acara pameran hari ini karena kondisi badan saya kurang sehat. Ya, saya serahkan kepada kalian, pikirkan cara yang strategisnya, pikirkan ide kreatifnya, sehingga berikan yang terbaik. Udah begitu aja, terserah Anda. Ya, kalau ini langsung diinstruksikan, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kalau ini nggak, lepas. Silakan kamu lakukan yang terbaik ya. Berikan ide-ide yang kreatif dan yang positif. Akhirnya timnya dengan diberikan satu motivasi ya, dan diberikan satu arahan seperti itu ya, dibebaskan begitu kan artinya, akhirnya mereka kreatif. Pada saat ada customer, mereka datang, mereka layani dengan baik, mereka berikan sampel, mereka kasih nomor telepon yang jelas, pokoknya kasih informasi sejelas-jelasnya, customer dilayani dengan baik, ya pokoknya customernya happy, padahal customernya cuma mampir doang ke stand di pameran tersebut, tapi mereka merasa happy, dilayani dengan baik. Tidak ada manajernya. Nah, itu adalah bottom up service leadership. Jadi Anda juga bisa melakukan itu di bisnis Anda. Bisa Anda serahkan ke tim Anda untuk melakukan service dengan baik supaya mereka lebih kreatif dan mereka benar-benar melakukan service dengan secara natural, tidak harus disuruh. Ada beberapa yang memang harus disuruh, ada beberapa yang harus diarahkan. Memang tergantung dari kondisi di dalam bisnis Anda. Bisa pakai top down approach atau bottom up level leadership. Kalau memang timnya sudah aware tentang service, sudah tahu budaya service, mungkin bisa dilepas. Tapi kalau belum tahu, ya harus diarahkan dulu. Ini loh yang namanya service, ini yang namanya cara komunikasi yang baik, mungkin masih diarahkan. Jadi tergantung level dari bisnis Anda, tergantung dari level tim Anda. Seberapa tim Anda mengerti tentang service itu, ya. Kalau belum ngerti, jangan tiba-tiba begini, nanti mereka bingung, ya. Salah approach yang harus dilakukan, ya. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Contoh, untuk yang top down, tadi contoh bottom up saya udah kasih tahu. Contoh yang top down, seorang leader itu mencontohkan seperti apa. Jadi leader bukan hanya bilang perintah A, perintah B, perintah A, perintah B, bukan. Leader itu mencontohkan, mendemonstrasikan. Itu adalah leader yang bisa menjadi teladan. Nah, contoh. Ada satu kejadian ya, di mana saya coach salah satu perusahaan itu, dia sebuah perusahaan pabrik, salah satu pabrik lah ya di Indonesia, dan saat itu ada meeting ya, meeting besar, seluruh karyawan hadir. Kenapa di meeting di situ ada meeting besar itu sebetulnya dia bukan hanya meeting, tapi dia mengundang beberapa customer yang prioritas ya untuk datang ke pabriknya dia, dan dia memberikan factory tour.
atau tour pabrik lah begitu ya. Pada saat di dalam sebuah meeting di mana semua orang sudah berkumpul dan melihat pabrik yang begitu luar biasa rapi, bersih ya, terstruktur, semua ada tulisan-tulisannya, semuanya rapi, bersih, SOP-nya jelas gitu ya. Si ownernya dia presentasi. Dia cerita perjalanannya seperti apa. Nah, pada saat dia jalan-jalan, itu semua orang ya yang hadir saat itu, ada timnya, ada manajernya, ada customer priority. Dia lihat, wah hebat, lihat segala macam. Pada saat ownernya datang ke sebuah mesin, ini mesinnya besar sekali, ya. Ownernya sambil dia tunjukin, lalu dia lihat mesinnya, tiba-tiba dia lihat ke bawah, itu di bawah mesinnya ada paper clip, ada klip kecil, ya, ada paper clip kecil di bawah mesin besar itu. Lalu sambil dia presentasi, dia lihat ke bawah, ada paper clip ya, klip kecil. Lalu dia bungkuk, dia ambil paper clipnya, lalu dia masukkan ke kantong dia. Lalu dia bilang lagi, di pabrik kami sangat-sangat mementingkan sekali kebersihan. Jadi saya sangat memperhatikan hal-hal yang kecil yang terjadi di pabrik ini. Satu paper clip pun buat saya penting. Nah, dia mendemonstrasikan, dia mencontohkan apa yang dimaksud dengan kebersihan dan ketelitian. Di situ tiba-tiba semua timnya diam, semua timnya melihat apa yang dilakukan seorang leader. Itu menjadi satu inspirasi buat mereka. Dan customernya juga lihat, wow, pantesan bisnisnya bersih, rapi, ya semua terstruktur jelas. Karena ownernya bukan hanya perintah A, perintah B, tapi dia mendemonstrasikan dan dia turun ke bawah, mencontohkan. Nah, itu adalah leader yang baik, ya.